Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar yang kayak itu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Nah, ini kan sudah jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Nah, luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Dia fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nanti dia akan dipecah. Kain itu akan dipecah, degradasi dihancurkan, oleh bantuan enzim namanya hemoksidinase akan menjadi namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, misalkan dari merah-merah ke warna kebiruan, Iya. akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal kamu berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan untuk keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali dan semula akan menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah lagi, Merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna sendiri. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memang tidak ada fase jadi Atau mengelupas? tidak. Tidak ada. Karena memang kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain ini? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sabu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Iya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melukut. Jadi kalau melukut itu pertama kan luka bakar. Luka bakar Ya, yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek gesekannya begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah, ini lebih fokus pada gesekan misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan. Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Kalau bisa kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena luka bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan. Makanya sebenarnya luka lecet kayak geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka lecet namanya grass abrasion. Atau juga kita katakan sebagai grass burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Kasar. Kalau ini kan sabut tidak kasar kan? Kan dia licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa? Kasar bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya? Bisa macam-macam. Terus di situ dok, di situ ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka, ya.
Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang merata, yang ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang menjadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Ini kan sebenarnya tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Nah, luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit ari yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengering nanti akan membentuk warna seperti ini, matang coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya itu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet menunggu, nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihatnya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3, dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Dan sebenarnya itu juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 gitu. sampai 3 harian karena kan perubahannya pas dari merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Oke. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali, ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil luka memar. Yang kedua ini betul luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Oh, berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. Kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena ini foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah visum, ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan, karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan itu kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi
bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, di visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada apa? Pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Bisa dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul gitu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunologi sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah jelas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan diundang memberikan keterangan ahli. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus trauma atau kasus racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluh darahnya di tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan kalau terjadi luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya Bisa sama ya, sama. tidak mungkin jenis lukanya berbeda Yang gitu. berbeda. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya ke saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar? Bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini. Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke, silakan. Ya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya,
kalau misalkan ada posisinya tadi ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu benda yang Benda tumpul. nah itu kita katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu kan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu itu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, ini bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi. Banyak celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusakkan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang bicara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, misalnya jadi permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksud tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjol. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Kan bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus menandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Jadi kalau kita melekatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya disini tambah banyak. Karena memang awalnya ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi dan tidak kelihatan dengan jelas. Jadi akan tampilannya mah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Ini posisinya terjadi pengelupasan kulit yang mulia. Karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase pertumbuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat kehitaman, kita
nanti di Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Sehingga kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen-patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena kalau terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host, dan tubuh kita, kemudian agent, jadi berapa infeksius benda ataupun agen penyebab ini, dan juga mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa, misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus saya bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Hanya dari bagian dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh di bawah darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki telapak kaki atau di tempat lain karena beda. Jadi gini, kalau Dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan pembuluh darahnya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Nah, pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah
yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu Kalau hanya luka memar, sebenarnya dikompres dingin pun tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres dingin itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadine? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadine malah memperparah. Memperparah. Karena Kenapa? luka luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl atau perawatan yang fisiologis. Iya. Tanpa perlu mendapatkan yang lain-lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya, kompres air hangat atau air dingin? Kayak gini. Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau dari kompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal-normalnya saja. Oh, Kan tetap dengan sendirinya dia akan menyembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikro itu, mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa ya bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban adalah pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya kata kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadinya luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi apa? Jadi bisa menunjukkan luka yang baru lagi, Bisa menimbulkan luka yang baru lagi dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul lagi cat. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab tersebut. Ada beberapa penyebab di situ ya luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan oleh Sorry. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Hal yang berbeda. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif, ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal seseorang dipukul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Kan ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama aja ya, beda-beda ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada karena merasa kesakitan dan
menjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, Di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan rasanya sakitnya bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan kayak berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki yang paling kemungkinan telapak kaki. bisa mungkin kesakitan saja, tapi kayak ya, Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya betul. Ya, itu untuk mengurangi perasaan sakit. Hmm. Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alamnya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kata laksana di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum itu. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dong? Kalau pecah yang kita biasanya tidak diberikan apa-apa, paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saya tadi apa itu? anti nyeri saja. Gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles apa obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau dioles iya. mereka di daerah. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapaknya karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu. Jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya. Secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, itu kan. Nah, sapu ini yang tertuduh terus kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ada lukanya ya. Katakanlah begini, ada keterangan mengatakan bahwa keterangan mengatakan bahwa dia dikubur pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam? Itu bukan gelombang kasar. Namanya gelombang kasar itu permukaan kasar. Ini kan semua ditutupi oleh suatu permukaan lapisan dari itu dilapisi lagi. Saudara ahli, saya minta saudara ahli pegang satu kali lagi sapunya. Pegang lagi satu kali sapunya. Pegang aja dulu ya. Pegang saja. Apakah kalau bahasa lawannya kasar halus dia ya? Apakah permukaan sapu itu halus? Halus dia. Saudara ahli jawab. Ini permukaan halus. Halus. Iya. Kesimpulan ahli bahwa sapu yang saudara pegang itu halus. Permukaannya halus. Oke. Saudara ahli sudah pegang ya. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah,
tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka Memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang berbeda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar, yang kayak buku, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabic atau kropeng, Iya. dia fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nah, nanti dia akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinasa, kemudian namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, misalnya dari merah dan warna kebiruan, Iya. akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin refluxer, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal kamu berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan untuk keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Akan menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah apa lagi? Merah kebiruan atau ke Merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna sempit. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memang tidak ada fase jadi. Atau mengelupas? Tidak. Tidak ada. Karena memang kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah melihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain ini? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sabu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk perimarginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Iya. Dan kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Iya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melukut. Jadi kalau melukut itu pertama kan ada luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek, gesekannya begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek, jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah, ini lebih fokus pada gesekan, misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan. Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Oh. Kalau saya kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan, Bisa karena bisa karena luka luka. bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet, misalkan kemarin sebenarnya luka lecet ya geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka lecet namanya wrist abrasion. Atau juga kita katakan sebagai beras burn.
Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut Tidak. Tidak kasar kan? Kan dia licin. licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa Kasar permukaan. bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Ya. Oh, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Terus di situ dok, di situ ahli ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Ada sebelah sini yang memerata, yang kayak ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebenarnya tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengering nanti akan membentuk warna seperti ini. Mantap, coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, Iya. teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet Iya. dulu nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihat ya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Dan di sebelah situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Ya, sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oh, oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 gitu. sampai 3 harian karena kan perubahannya pas dari merah dulu kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari 2 sampai 3 harian. Oke. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali ya. 1 kali tidak terlalu keras. Bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu itu ada beberapa luka? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Saya berarti. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet hasil luka memar. Yang kedua betul luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas. Itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Oh, berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi didawati bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena ini foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukan visum ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya. Tidak. 0% ya? 0%. 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan
Karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak gini. Karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan tumpul kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, di visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergarut. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digarut pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul gitu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu Pak. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunologi forensik sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah bebas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan ahli. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus trauma atau kasus racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluhannya di tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda. Gitu. Berbeda. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya ke saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini, Bisa jadi seperti yang digambar? bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini, Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? tidak mungkin. Oke, silakan.
Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu Benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu bukan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu-batu itu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi. Banyak celana yang melapisi permukaan kulit. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang cara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, biasanya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksud tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjolnya. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Kan bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus mengandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita melapatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam yang akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya bisa tambah banyak. Karena memang awalnya ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi yang tidak kelihatan dengan jelas. Jadi akan tampilannya malah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau tidak. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Jadi posisinya terjadi pengelupasan kulit yang karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi?
Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat ke hitaman, terakhir hitam. Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Sehingga kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena bila terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent, berarti berapa infeksius benda ataupun agen penyebab ini, dan juga mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit tersebut. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus saya bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Dari bagian dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki telapak kaki atau di tempat lain karena beda. Jadi gini, kalau Dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan pembuluh darahnya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu
dia pasti kena luka itu kan? Ya. Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu Kalau hanya luka memar, sebenarnya jadi kompres di itu tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Memperparah. Karena Kenapa? luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl atau larutan yang fisiologis. Iya. Karena kan perlu mendapatkan yang lain-lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Kayak gini. Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau dari kompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal-normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan menyembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa ya bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya kata kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadinya luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya bisa tetap aman. Jadi bisa menimbulkan luka yang baru lagi, malah. Ya, Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul dengan lecet. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan oleh Sorry. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif, ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal ya, seseorang dipukul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang berbeda. Ya kan, ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Dan perlukaannya sama saja ya, bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha.
Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada karena merasa kesakitan dan akan terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, Di betis juga bisa saja karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha, Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan? telapak kaki yang Paling kemungkinan telapak kaki. Kalau betis mungkin kesakitan saja tapi gaya berjalan ya, Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? Jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya betul. Ya itu untuk mengurangi perasaan sakit. Jadi Hmm, kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kata laksana di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam prakteknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dok? Kalau pecah yang kita biasanya tidak diberikan apa-apa. Paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saya tadi apa itu? anti nyeri saja gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles apa obat minum? Obat minum Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. tidak. Apa kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau Kalau dioles iya. akan melengket di daerah. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya karena itu ya Tumpuan. tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu. Jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya. Secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ada lukanya ya. Katakanlah begini, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dikubur pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam? Itu bukan gelombang kasar. Namanya gelombang kasar itu permukaan kasar. Ini kan semua ditutupi oleh suatu permukaan lapisan dari itu kan dilapisi lagi. Saudara ahli, saya minta saudara ahli pegang satu kali lagi sapunya. Pegang lagi satu kali sapunya. Pegang. Apakah kalau bahasa lawannya kasar halus dia ya? Apakah permukaan sapu itu halus? Halus dia. Saudara ahli jawab. Di permukaan halus. Halus. Iya. Kesimpulan ahli bahwa sapu yang saudara pegang itu halus. Permukaannya halus. Oke. Saudara ahli sudah pegang ya. Terus
apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah. Tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang berbeda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar, yang itu kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Nah, luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Dia fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nah, nanti dia akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinasa, kemudian namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, misalkan dari merah-merah ke warna kebiruan, Iya. akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin refluxer, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal luka memar, berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan untuk keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali dan semula akan menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah apa lagi? Merah kebiruan atau ke Merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna seperti itu. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase jadi Atau mengelupas? tidak. Tidak ada. Karena memar kerusakan hanya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah melihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu, yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sabu gagal dia, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Dan kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Iya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melepuh. Jadi kalau melepuh itu pertama kan ada luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek gesekannya begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan, misalkan suatu tadi ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan. Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan, Iya. bisa karena suatu luka bakar. Oh. Kalau saya kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan, Bisa karena bisa karena luka luka. bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan. Makanya
sebenarnya luka lecet geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka lecet namanya grease abrasion, atau juga kita katakan sebagai beras burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut Tidak. Tidak kasar kan? Kan dia licin. licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga, bisa Kasar permukaan. bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak itu juga bisa. Ya. Oh, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Terus di situ dong, di situ ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang menggunakan yang kayak ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Ini kan sebelah tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Mata coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, Iya. teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet Iya. terlebih nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihat ya. Nah, ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Dan sebelah situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Ya, sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oh, oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 gitu. sampai 3 harian karena kan perubahannya pas dari merah dulu kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari 2 sampai 3 harian. Oke. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam itu sampai di atas 5 harian 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan tuh, misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali, ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Saya tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet hasil gambar. Yang kedua betul luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas. Itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Oh, berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena itu foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukan visum, ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya. Tidak. 0% ya. 0%. 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya
pelaporan ya, dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan tumpul kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, di visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul itu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunologi forensik sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah jelas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan ahli. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus-kasus trauma atau racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluhannya tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda gitu. Berbeda. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan satunya ke saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini, Bisa jadi seperti yang digambar? bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini, Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? tidak mungkin. Oke, silakan.
Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu Benda tumpul. Nah itu kita katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu bukan? Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu itu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi, banyak celana yang melapisi permukaan kulit. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang cara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, biasanya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Langsung tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjol. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus mengandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita meletakkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam yang akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya bisa jadi tambah banyak. Karena memang awal ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi yang tidak kelihatan dengan jelas. Jadi akan tampilannya malah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka
dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna. Ini posisinya terjadi pengelupasan kulit yang Ya. beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi pengelupasan. Kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat ke hitaman, terakhir hitam. Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Sehingga kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena kalau terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent, jadi berapa infeksius benda ataupun agen penyebab ini, dan juga yang mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit tersebut. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergesek. Namanya bergesek berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus bisa bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Dari bagian dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki, telapak kaki atau di tempat lain karena beda. Jadi gini, kalau Dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan udaranya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis dan paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu
mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk. Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Gantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres di mulut tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di mulut itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Memperparah. Karena luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl atau perawatan yang fisiologis. Iya. Karena kan perlu mendapatkan yang lain-lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal-normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan menyembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa ya bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya kata kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadi luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi apa? Jadi bisa menunjukkan luka yang baru lagi, malah. Ya, Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul dengan cat. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan oleh Sorry. Akibat kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal seseorang dipukul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan
kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya. Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Ya kan, ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama aja ya, bisa-bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada, karena merasa kesakitan dan sehingga terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, Di betis juga bisa saja, karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki, yang paling kemungkinan telapak kaki. kalau betis mungkin kesakitan saja, tapi gaya berjalan ya, Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya betul. Ya itu untuk mengurangi perasaan sakit. Hmm, Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alamnya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kealasan di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum itu. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dong? Kalau pecah yang tadi biasanya tidak diberikan apa-apa, paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja tadi apa itu? anti nyeri saja gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles atau obat minum? Obat minum Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. tidak. Apa kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau dioles iya. akan melengket di daerah. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya, karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya seorang anak gitu, jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya, secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus, kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan, ada lukanya ya. Katakanlah begini, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dikubur pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam? Itu bukan gelombang kasar. Namanya gelombang kasar itu permukaan kasar. Ini kan semua ditutupi oleh suatu permukaan lapisan dari itu kan dilapisi lagi. Saudara ahli, saya minta saudara ahli pegang satu kali lagi sapunya. Pegang lagi satu kali sapunya. Pegang aja. Pegang. Apakah
kalau bahasa lawannya kasar halus dia ya. Apakah permukaan sapu itu halus? Halus dia. Saudara ahli jawab. Ini permukaan halus. Halus. Iya. Kesimpulan ahli bahwa sapu yang saudara pegang itu halus. Permukaannya halus. Oke. Saudara ahli sudah pegang ya. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulitnya akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang berbeda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar, yang kayak buku, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Nah, luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Dia fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nah, nanti dia akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinasa, kemudian namanya biliverdin. Dia akan berubah warna, misalnya dari merah ke kebiruan, Iya. akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal luka memar, berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan atau keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Akan menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah lagi, Merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna sempit. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase itu. Atau mengelupas? Tidak ada. Tidak ada. Karena memar kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah melihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain ini? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sapu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Dan kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian. Iya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Iya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melukut. Jadi kalau melukut itu pertama kan ada luka bakar, Luka bakar ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek, gesekannya begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek, jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah, ini lebih fokus pada gesekan, misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu,
sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan. Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Oh. Kalau saya kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena Bisa karena luka luka. bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan. Makanya sebenarnya luka lecet itu ya geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka itu namanya grass abrasion. Itu juga kita katakan sebagai beras burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sapu Tidak. Tidak kasar kan? Kan dia licin. licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa Kasar permukaan. bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak itu juga bisa. Ya. Oh, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Terus di situ dong, di situ ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang mengatakan yang kayak ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebelah tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, Iya. teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet Iya. terlebih nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihat ya. Nah, ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Dan sebenarnya situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Ya, sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oh, oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 gitu. sampai 3 harian karena kan perubahannya pas dari merah dulu kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari 2 sampai 3 harian. Oke. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam itu sudah di atas 5 harian 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkiraan dok, misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali, ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau yang satu yang kayak begini. Iya. Tidak. Saya tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet hasil luka memar. Yang kedua itu luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas. Itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Oh, berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena ini juga foto yang diberikan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya
dipoto hari Jumat. Nah setelah itu kemudian dilakukanlah visum, ya, visum. Nah ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini. Karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan itu kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, di visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Bisa dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia kekerasan tumpul itu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunologi forensik sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah jelas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan ahli. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya, ya, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus-kasus trauma atau kasus racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka sebenarnya? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluhannya di tiap orang juga beda-beda gitu. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya bisa sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda. Tapi Gitu. berbeda. Nah,
Coba di penutung bisa dipegangkan sapunya ke saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini, Bisa jadi seperti yang digambar. bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? tidak mungkin. Oke, silakan. Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu Benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu bukan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi, makanya celana yang melapisi permukaan kulit ini. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang bicara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, biasanya jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksudnya tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjolnya. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja itu yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Kan bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalkan dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus mengandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita melekatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam yang akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya bisa jadi tambah banyak. Karena memang awal ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi dan tidak kelihatan. Jadi akan tampilannya malah ke besoknya
mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besok. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja, tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke, bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Ini posisinya terjadi pembelupasan kulit yang mulia. Ya. Karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar, ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi pembelupasan. Kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan kulit. Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat ke hitaman, nanti di hitam. Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Sehingga kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pembelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena bila terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent, yaitu berapa infeksius benda ataupun agen penyebab ini, dan juga yang mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit tersebut. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya, gesekan. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga seperti itu. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus bisa bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Ya dari bagian dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh di bawah darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar, saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki telapak kaki atau di tempat lain karena beda. Jadi gini, kalau Dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Jadi
misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan dari 9 lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan udaranya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang luka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu. Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres di mulut tidak masalah. Karena kan masalahnya dari pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di mulut itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. Jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Karena luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl atau yang fisiologis. Iya. Karena kan perlu mendapatkan yang lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? Kalau tidak dikompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan sembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikro itu, mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di mana korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya kata kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadinya luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya bisa tetap aman. Jadi bisa menunjukkan luka yang baru lagi, malah. Bisa menimbulkan luka yang baru lagi ya, dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari luka merah kemudian merah keunguan atau kebiruan, kuning dan kemudian menghilang. Jadi bisa saja berubah ya itu ya. Kalau memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Bisa muncul luka yang baru lagi, bisa muncul yang lanjut. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya luka tersebut ya. Selain daripada
pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulan ya oleh Sorry. Kita kekerasan benda tumpul tadi ya. saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal ya, seseorang dipukul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Ya kan, ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama saja ya, bisa ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada karena merasa kesakitan dan sehingga terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, Di betis juga bisa saja karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki yang paling kemungkinan telapak kaki? Kalau yang betis mungkin kesakitan saja tapi kayak ya, Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat itu fungsinya kan bisa diberikan obat-obat anti nyeri. Iya, betul. Ya itu untuk mengurangi perasaan sakit. Hmm, Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alamnya akan seperti itu. Iya, biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita kan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah ketahanan sana di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya tambah dalam visum. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dok? Kalau pecah yang tadi biasanya tidak diberikan apa-apa. Paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja tadi apa itu? anti nyeri saja gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles apa obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau dioles iya. akan melengket di daerah. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya karena itu ya tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya anak seorang anak gitu. Jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya. Secara kasat mata. Silakan, penasihat. Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ada lukanya ya. Katakanlah begini, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dikubur pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya,
karena dia dipukul pakai tengahnya. Itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam? Itu bukan gelombang kasar. Namanya gelombang kasar itu permukaan kasar. Ini kan semua ditutupi oleh suatu permukaan lapisan dari itu kan dilapisi lagi. Saudara ahli, saya minta saudara ahli pegang satu kali lagi sapunya. Pegang lagi satu kali sapunya. Pegang. Apakah kalau bahasa lawannya kasar halus dia ya? Saya jelas. Apakah permukaan sapu itu halus? Halus dia. Saudara ahli jawab. Ini permukaan halus. Halus. Iya. Kesimpulan ahli bahwa sapu yang saudara pegang itu halus. Permukaannya halus. Oke. Saudara ahli sudah pegang ya. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang berbeda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Ada fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nanti akan dipecah. Yang itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinase akan menjadi namanya biliverdin. Nanti akan berubah warna, misalnya dari merah dan warna kebiruan, akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin reduktase akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal kamu berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan atau keunguan akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah lagi, Merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna sempit. Berarti ada nggak fase dia menghitam gitu? Kalau memar tidak ada fase itu. Atau mengelupas? Tidak. Tidak ada. Karena memar kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah melihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain ini? Tolong dijelaskan. Ya. Kalau misalkan kita bicara tadi sabu gagal ya, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian.
Iya. Lanjut. Ada bagian juga yang melupas terangkat. Iya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melepuh. Jadi kalau melepuh itu pertama kan ada luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek, gesekan begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan, misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Kalau saya kemarin kayak agak melepuh seperti itu. Bisa karena gesekan. Bisa karena luka bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet, makanya sebenarnya luka lecet ya geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka itu namanya wrist abrasion, atau juga kita katakan sebagai beras burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut Tidak kasar kan? kan dia licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa Kasar bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Terus di situ dok, di situ ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli, itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Ada sebelah sini yang mengatakan yang kayak buku, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebelah tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Nah, luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Mata coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu proses ya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitam yang menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet menunggu, nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihatnya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Dan di sebelah situ juga ada titik juga banyak. Iya, banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya. Jadi dia 2 atau 3 hari 2 sampai 3 harian, karena kan perubahannya pas dari merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Okay. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau kita misalnya perkirakan tuh, misalnya contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali, ya, 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau yang sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama, sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil luka memar. Yang kedua, itu luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Oh, berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau
Ya, terangkat begitu. kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena ini foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukan visum, ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visumnya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan, karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini, karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan, ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan itu kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Oh. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oh, oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, di visum. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga, kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Ya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul gitu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata. Ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam imunologi sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya akibat apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah jelas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan hal tersebut. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya kemudian, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus-kasus trauma atau kasus racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong
bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka? Ada 5 anak. Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluh darahnya di tiap orang juga beda-beda gitu. Oke. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya Bisa, sama bisa. ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda Yang gitu. berbeda. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan Ya. bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar. Bisa jadi. Bisa Kalau jadi. ujungnya ini Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya. tidak mungkin. Oke, silakan. Iya, ahli ya. Pemukul atau benda tumpul itu ada yang membatasi kain. Apakah kain ini yang saudara maksud sebagai kasar, bahan yang kasar? Ya, kalau misalkan ada posisinya tadi, ada kulit, di atasnya ada kain, kemudian ada suatu Benda tumpul. Nah itu kita tidak katakan sebagai benda yang kasar ya, seperti itu. Bukan. Yang kasar itu permukaan yang memang tidak rata seperti kayak permukaan batu yang memang misalkan batu kasar seperti itu. Kalau yang kain itu bukan kasar. Bukan kasar. Saya ganti pertanyaan saya. Apa perbedaan akibat benda tumpul yang langsung mengenai kulit dengan benda tumpul yang tidak langsung mengenai kulit namun terbatasi oleh kain? Apa bedanya? Ya, jadi bedanya terkait dengan kerusakan jaringan. Kalau benda tumpul yang langsung mengenai kulit, makanya misalkan kayak ujungnya tadi. Makanya celana yang melapisi permukaan kulit. Karena yang dirusak kan permukaan dulu, baru yang dalam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada robek di kainnya harusnya. Selanjutnya, jika di antara dua bagian itu terjadi pecah pembuluh darah menyambung antara sisi satu dengan sisi yang lain, apakah kesimpulan dari saudara benda tumpul yang mengenai kulit tersebut memiliki panjang seperti sapu? Yang bicara masalah tekanan yang muncul, yang timbul pada permukaan kulit sehingga menyebabkan pecahnya pada pembuluh darah ini. Ya, beda halnya kalau permukaan memang betul-betul tidak rata semua, bisa jadi karena permukaan tidak rata. Jadi maksud saudara antara pemisah tubuh itu di antara tengahnya itu harusnya pembuluh darah tidak pecah. Maksud tidak pecah karena daerah yang terpapar langsung dari menonjolnya. Oh gitu. Tapi kalau dirapatkan dalam posisi rapat, begini rapat. Yang dirapatkan apa aja itu yang mulia? Iya bagian tubuh itu. Kan bagian tubuh tidak dirapatkan seperti apa kan? Misalnya dalam posisi siap, itu kan rapat kita punya kaki. Oh antara maksudnya paha kanan dan kiri. Gitu. Nah, kita tidak bisa langsung. Saya harus mengandaikan, ya. Jadi kalau itu kan ada bagian lekukan juga yang mulia. Yang jadi kalau kita merapatkan ini kan bagian yang masuk ke dalam, lekuk ke dalam. Tidak semua. Jadi maksud saudara yang bagian dalam yang akan didiamkan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari
apakah dia akan sembuh dengan sendirinya atau dia justru melebar, atau pembuluh darah itu mengakibatkan hal yang lain? Silakan. Ya, jadi di dalam tubuh kita punya sistem imun yang luar biasa. Ya. Ada luka akan mengalami penyembuhan dengan sendirinya. Mungkin awalnya memang yang terlihat mungkin awalnya kecil, besoknya di sini tambah banyak. Iya. Karena memang awal ada namanya pembuluh darah itu yang lebih dalam lagi dan tidak kelihatan dengan jelas. Jadi akan tampilannya mah besoknya. Mungkin hari ini kita terpukul atau terbentur sesuatu baru muncul besoknya. Tetapi nanti akan mengalami penyembuhan yang sama saja. Tidak butuh pengobatan pun dia akan sembuh dengan sendirinya kalau terjadi. Oke. Bagaimana dengan permukaan kulit yang pecah, pembuluh darahnya, lalu terkena air, lalu tidak kering dengan sempurna? Kalau kan pembuluh darah di bawah kulit yang mulia. Oke, jadi tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Nah, bagaimana jika ada ternyata luka dan terkena air dengan pengeringan yang tidak sempurna? Ini posisinya terjadi pengelupasan kulit yang mulia. Ya. Karena beda halnya kalau hanya pecah pembuluh darah yang saya sebut tadi memar ataupun kerusakan yang lecet sampai terjadi pengelupasan. Kalau pecahnya pembuluh darah lalu dia mengakibatkan apa tadi? Saudara bilang koreng ya? Apa sih tadi itu? Pengelupasan ya. Jadi ketika pengelupasan itu terjadi lalu dia lembab, apa yang akan terjadi terhadap luka tersebut? Tetap fase penyembuhan luka lecet yang seharusnya. Jadi warnanya berubah. Yang awalnya dari merah kecoklatan, dari coklat kehitaman, terakhir hitam. Oh begitu, jadi seperti itu ya. Nah, bisakah kulit yang terkena besi yang kotor mengakibatkan infeksi? Infeksi itu apa, Pak Dokter? Infeksi dulu ya. Jadi infeksi itu merupakan suatu adanya mikroorganisme. Mikroorganisme bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur yang menyebabkan tubuh sehingga menimbulkan suatu kelainan. Sehingga kalau di kemaluan infeksi saluran kemaluan seperti itu. Itu jadi infeksi kulit. Pertanyaannya apakah bisa suatu kekerasan itu ataupun luka menjadi infeksi? Iya. Ya, luka yang terbuka Iya. yang terjadi pengelupasan bisa saja menjadi infeksi. Kalau misalkan kan terbuka sehingga patogen atau benda atau misalkan mikroba itu bisa menempel pada kulit. Dan kalau mikrobanya itu bersifat ganas itu bisa mengakibatkan infeksi. Karena tidak semua itu mikroba itu bersifat ganas. Karena bila terjadi infeksi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu namanya host dan tubuh kita, kemudian agent berarti berapa infeksius benda ataupun agen penyebab ini, dan juga mendukung untuk timbulnya atau berkembangnya si patogen atau penyakit. Oke, jadi bisa saja terjadi infeksi ya. Bisa saja. Pertanyaan selanjutnya tadi ahli membahas terkait gesekan, ya. Gesekan itu apakah bisa misalkan ahli duduk lalu berdiri terjadi gesekan, atau berdiri lalu duduk? Itu hanya bersentuhan tapi tidak bergeser. Namanya bergeser berarti berkali-kali dengan permukaan yang memang cukup besar juga. Oh, berkali-kali itu maksudnya dalam waktu yang sama? Dalam waktu yang sangat berkali-kali. Jadi kan makanya gini, gesekannya pun harus saya bilang permukaannya yang cukup kasar. Yang cukup kasar. Sehingga mengakibatkan adanya itu gesekan yang cukup sering berkali-kali. Jadi itu bisa mengakibatkan namanya pengelupasan daripada kulit. Daripada dermis daripada Oke. Pertanyaan lagi kepada seorang anak ya, ketika pembuluh darahnya itu pecah, namun anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang aktif, lari-lari dalam posisi adanya pecah pembuluh darah yang mungkin dia tidak sadari. Apakah keaktifannya itu berpengaruh terhadap kesembuhan luka? Ya, jadi kan namanya pecah pembuluh di bawah darah bawah kulit itu kan ada yang sebenarnya mekanisme tubuh. Sebentar,
saya fokuskan tadi terhadap berlari-lari. Ya. Artinya kan yang dia gunakan berlari itu adalah kaki kan. Sementara misalnya lukanya ada di kakinya, lalu kaki itu dipakai untuk berlari-lari setiap hari, bukan dipakai untuk beristirahat. Apakah itu akan berpengaruh? Lukanya di kaki, telapak kaki, atau di tempat lain, karena beda. Jadi gini, kalau Dijelaskan saja semuanya. Misalkan kalau di telapak kaki seperti apa, di betis seperti apa, di paha seperti apa, dijelaskan semuanya. jadi kan tadi ada pecah pembuluh darah. Hmm. Jadi misalkan kalau ada pecah itu ada mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Ya. Itu otomatis. Apapun disuruh tubuh akan melakukan seperti itu. Jadi misalkan dia menggunakan lagi dengan misalkan tadi sembilan lokasinya yang sama, bisa jadi tambah tidak berhenti karena kan pembuluh darahnya harusnya itu dipakai itu buka terus. Beda halnya misalkan lokasinya yang lain, walaupun misalkan dia lukanya di betis, di paha, tapi dia pakainya kan yang di kaki, tidak bersentuhan dengan bagian yang meluka, sehingga tidak ada masalah. Maksud saya begini, bagaimana ketika luka itu mengalami tekanan, apakah itu tekanan berlari ataukah itu tekanan duduk? Saya ganti gesekan menjadi tekanan karena saudara bilang tadi gesekan itu harus berkali-kali. Bagaimana kalau luka itu kita tekan itu artinya kita duduk, ada luka di bagian tempat duduk, yang tempat kita duduk itu, di situ ada luka, lalu kita pakai duduk, berdiri, itu dia pasti kena luka itu kan? Pertanyaan saya, apa akibatnya? Akibatnya penyembuhannya akan semakin lama. Semakin lama, ya. Kalau obat seperti luka itu apakah yang pertama kali yang kita lakukan seharusnya? Tergantung jenis lukanya juga. Iya, kalau luka dipukul benda tumpul itu Kalau hanya luka memar, sebenarnya itu kompres di mulut tidak masalah. Karena kan masalahnya tadi pembuluh darahnya pecah. Iya. Jadi kita harus kompres di itu biar pembuluh darahnya itu jadi kayak semakin tertutup gitu. jadi bukan dikasih alkohol gitu ya? Tidak. Atau betadin? Tidak, itu malah memperlama penyembuhan luka. Oh, malah kalau dikasih betadin malah memperparah. Memperparah. Karena Kenapa? luka yang terbuka begitu. Oh, terhadap luka yang terbuka. Jadi kalau pada luka yang terbuka atau lecet biasanya kalau yang terbaru kita hanya memberikan NaCl, perawatan yang fisiologis. Iya. Karena kan perlu mendapatkan yang lain-lain. Oke. Tadi saudara bilang kompres ya. Kompres air hangat atau air dingin? Ini Air dingin. Kalau tidak dikompres seperti apa keadaan lebam atau pembuluh darah itu kalau tidak dikompres? kalau dari kompres berarti ya penyembuhannya seperti yang normal saja. Oh, Kan tetap dengan sendiri dia akan menyembuh dengan sendiri. dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ditangani, dia akan lama. Dan kalau misalkan ada bakteri ataupun terkontaminasi dengan apa tadi saudara bilang mikroba itu bisa saja terjadi infeksi. Bisa ya bisa. Ya. Dan ketika benda tumpulnya itu panjang, bisa jadi mengakibatkan dua sisi mengenai tubuh, tapi dalamnya tidak kena. Ya. Terima kasih. Atau waktu kejadian di anak korban menghadap pada hari Rabu sekitar pukul 10. Namun lukanya baru diperiksa hari Jumat sekitar 3 hari kemudian. Apakah ada kemungkinan dalam 3 hari tersebut luka tersebut menjadi tidak steril atau berubah karena berbagai hal, misalnya gatal kemudian digaruk oleh anak atau kena gesekan celana sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum tadi. Silakan. Ya. Jadi dari rentang waktu terjadi luka sampai beberapa hari bisa saja terjadi macam-macam pada luka tersebut. Misalkan digaruk, ya bisa juga jadinya terjadi apa? Jadi bisa menimbulkan luka yang baru lagi, malah. Bisa menimbulkan luka yang baru lagi dan merubah proses luka sebagaimana yang saudara sudah jelaskan tadi ya, dari yang merah kemudian merah keunguan atau biruan, kuning dan kemudian
memarnya tetap seperti itu. Memarnya tetap seperti itu. Setelah muncul luka yang baru lagi bisa muncul dengan lancar. Kalau misalkan garuk, Karena saya lihat dari gambar yang ada ini ada beberapa titik. Ini kalau menurut ahli apakah itu kemungkinan luka yang berbeda sebagaimana yang ahli jelaskan tadi? ya. Jadi kalau luka ini memang bisa berapa? Ada beberapa penyebab sebelumnya. Ada beberapa penyebab di situ ya, luka tersebut ya. Selain daripada pemukulan dengan benda tumpul tadi. Saya tidak bilang pemukulannya oleh anak-anak. Baik. Kita gerakan benda tumpul tadi ya. Saya tidak bilang juga kekerasan benda tumpul. Siap ya. Yang paling penting. Kemudian ahli ya, ini menyambung pertanyaan ketua majelis pendek pengetahuan saya yang namanya kulit kan tiap orang berbeda. Ada yang sensitif, ada yang sensitif sekali, ada yang normal. Kemudian dengan misal ya, seseorang betul menggunakan kayu, apakah tiap orang tersebut dengan kriteria tadi itu bisa berbeda reaksinya? Ya, seperti yang saya jelaskan juga bahwa respon tubuh itu tiap orang beda-beda. Ya kan, ada yang munculnya jelas sekali, ada yang samar-samar. Tapi model perlukaannya sama saja. Model perlukaannya sama aja ya, beda-beda ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke telapak kaki, betis, paha. Kalau lukanya atau pecahnya pembuluh darah itu di telapak kaki, apakah gaya dia berjalan itu normal atau kelihatan ada sesuatu yang salah di telapak kaki? Otomatis pasti akan ada karena merasa kesakitan dan sehingga terjadi gangguan fungsi. Iya, betul ya. Kalau di betis, Di betis juga bisa saja karena kan mungkin fungsi untuk berdiri atau berjalan merasa kesakitan bisa saja. paha Bisa saja. bisa saja ada kelainan gaya berjalan. Kalau Yang mana yang paling kemungkinan telapak kaki yang paling paling kemungkinan telapak kaki? kalau yang betis mungkin kesakitan saja tapi kayak Perlukah obat minum kalau kayak begini? Kalau kita kena benda tumpul, meskipun pelan ataupun keras, perlukah kita meminum obat? jadi obat itu fungsinya kan bisa dibilang obat-obat anti nyeri. Iya betul. Ya itu untuk mengurangi perasaan sakit. Hmm, Jadi kalau diberikan pun boleh-boleh saja tidak masalah. ya, tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia akan fasenya akan seperti itu. Alaminya akan seperti itu. Iya. Biasanya saudara pernah melakukan visum ya? Sering sekali. Sering. Nah, kalau saudara melakukan visum, apakah saudara memberikan juga obat kepada korban yang saudara visum? Ya, di dalam visum itu sendiri kita akan menerima pasien itu bukan hanya untuk visumnya saja. Iya. Tapi kita sebagai seorang dokter juga bisa menambah kealasan di situ. Kalau misalkan kita lihat ada luka dan itu menimbulkan kesakitan, tidak salah kita memberikan itu. Dan saya juga akan memberikan itu. Saya dalam praktiknya juga melakukan tata laksana dan apa yang saya berikan akan saya terima dalam visum itu. Kalau pecah pembuluh darah ini obatnya apa dong? Kalau pecah yang biasanya tidak diberikan apa-apa. Paling kalau misalkan ada kesakitan diberikan anti nyerinya saja. Anti nyeri cukup sekali itu tanpa perlu menambahkan antibiotik. Iya, kalau pengelupasan Kalau pengelupasan cukup dengan kalau nyerinya saja tadi apa itu? anti nyeri saja gitu. Anti nyeri saja ya. Itu obat oles apa obat minum? Obat minum. Obat minum. Gitu ya. Jadi tidak kelihatan ya kalau dipakai. Tidak. Makanya kalau menggunakan celana kan biasanya tembus begitu ya. Kalau dioles iya. akan melengket di daerah. Iya, jadi lebih baik obat minum begitu ya. Jadi kecuali di telapak kaki itu baru kelihatan kayak sakit menapak ya karena itu yang tumpuannya ya. Tapi kalau sudah ke atas itu sudah tidak terlalu bisa kita lihat ya. Apalagi mungkin dengan keaktifan ya anak seorang anak gitu. Jadi tidak dilihat ini ada yang salah ini sama anak ini gitu ya. Secara kasat mata. Silakan, penasihat.
Ya, ahli ya. Coba kita konstruksikan lagi sapu ini. Nah, coba. Nah, sapu ini yang tertuduh terus, kita harus konstruksikan lagi dia. Lihat kan ahli lukanya ya. Katakanlah begini, ada keterangan mengatakan bahwa dua keterangan mengatakan bahwa dia dipukul pakai tengah sapu. Perhatikan tengahnya kan, tengahnya ya. Kalau dia mengenai kedua paha, ya, karena dia dipukul pakai tengahnya, itu dalam posisi dia pakaian sekolah ya, pakaian sekolah. Apakah kemungkinan bahwa itu juga akan menimbulkan luka yang lecet, itu ya, yang di bagian dalam? Itu bukan global kasar. Namanya global kasar itu permukaan kasar. Ini kan semua ditutupi oleh suatu permukaan lapisan dari itu dilapisi lagi. Saudara ahli, saya minta saudara ahli pegang satu kali lagi sapunya. Pegang lagi satu kali sapunya. Pegang. Apakah kalau bahasa lawannya kasar halus dia ya? Saya jelas. Apakah permukaan sapu itu halus? Halus dia. Saudara ahli jawab. Ini permukaan halus. Halus. Iya. Kesimpulan ahli bahwa sapu yang saudara pegang itu halus. Permukaannya halus. Oke. Saudara ahli sudah pegang ya. Terus apabila seumpama terjadi luka memar terhadap kulit akibat pecahnya pembuluh darah, tadi saudara ahli sudah menjelaskan bahwa apabila ada gesekan, kemudian ada apa ya tadi itu terbakar. Yang saya mau garis bawah ini adalah gesekan. Ketika luka memar, kemudian dia kena gesekan celana, apakah dia dapat mengakibatkan lepuh pada kulit? Ketika luka memar, dia kena gesekan celana. karena itu dua hal yang berbeda lagi. Memar kena gesekan lagi, traumanya beda lagi. Iya. Kita bicara itu beda lagi. Oke lah. Apa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Yang sebelah sini yang bangun datar, yang kayak buku, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya cukup beda. Iya. Nah, ini kan sebenarnya jadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Dia fase penyembuhan. Nah, kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal? Nah, nanti dia akan dipecah. Kain itu akan dipecah, degradasi dihancurkan oleh bantuan enzim namanya hemoksidinase, akan menjadi namanya biliverdin. Nanti akan berubah warna, misalnya dari merah-merah kebiruan, Iya. akan menjadi warna kehijauan. Iya. Itu menunjukkan biliverdin. Setelah biliverdin nanti akan dipecah lagi di metabolisme lagi namanya oleh enzim biliverdin reduktase, akan menjadi namanya bilirubin. Itu kan menjadi warna kuning. Makanya kalau kita kenal kamu berubah warnanya mulai dari bisa merah kebiruan atau keunguan, akan berubah menjadi hijau, semakin lama akan menjadi warnanya kuning dan hilang kembali ke semula. Akan menjadi warna hitam. Jadi fasenya tadi akan merah, kemudian merah lagi, Merah kebiruan atau merah kebiruan, kemudian hijau, jadi hijau, kemudian kuning, dan akan kembali lagi. warna seperti. Berarti ada nggak fase dia menghitam begitu? Kalau memar tidak ada fase jadi. Atau mengelupas? Tidak. Tidak ada. Karena memar kerusakannya pecah pembuluh darah di bawah. Oh, di bawah kulit ya. Jadi dia tidak ada fase menghitam atau mengelupas begitu. Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian coba ditampilkan foto yang luka. Ah, itu. Ahli ya. Baik. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa kalau menurut ahli luka yang dia luka ya, efek ya yang ditimbulkan dari pukulan sapu itu seperti itu tadi. Nah, kalau ahli melihat ini, ya, ini sebenarnya apakah dia diakibatkan misalnya pukulan sapu yang sapu itu ahli dengan pukulan yang tidak terlalu keras, kemudian satu kali, ataukah ada penyebab lain nih? Tolong dijelaskan. Kalau misalkan kita bicara tadi
sabuk pada dia, yang akan mungkin muncul adalah luka dalam bentuk dari marginal hemorrhage. Oke. Seperti tadi. Ya. Dan kalau kita lihat luka tampilan seperti ini, ada bagian kulit yang juga mengelupas dan terangkat. Kemudian. Ya, lanjut. Ada bagian juga yang mengelupas terangkat. Ya. Jadi ini bisa diakibatkan bukan namanya luka memar, tapi juga kan modelnya kayak seperti melepuh. Jadi kalau melepuh itu pertama kan luka bakar, ya. Yang kedua adalah luka lecet karena dia tergesek gesekannya begitu. Kalau misalkan kita menggunakan suatu hal yang sempit atau apa kan tergesek-gesek jadi seolah kayak melepuh seperti itu. Ini bukan lepuhan seperti itu. Ya, jadi bukan luka lepuh karena suatu luka bakar. Nah ini lebih fokus pada gesekan misalkan suatu ada suatu persentuhan dengan bagian permukaan yang cukup kasar, cukup luas gitu, sehingga mengakibatkan terjadi tergoresan seperti itu. Jadi dia agak sedikit mengelupas. Oke. Berarti kalau luka yang ini jelas bukan luka akibat pukulan sapu ya? Bukan. Bukan ya? Berarti dia apa? Gesekan atau yang melepuh tadi? Gesek. Yang pertama kan saya bilang dia bisa gesekan. Iya. Bisa karena suatu luka bakar. Oh. Kalau bisa kemarin kayak agak melepuh itu seperti itu. Bisa karena gesekan, Bisa karena luka. bakar. Berarti gesekannya itu dengan benda apa ya kira-kira? Namanya gesekan ini yang muncul kan kayak lecet gitu kan. Makanya sebenarnya luka lecet kayak geser bisa bilang. Jadi ada jenis luka itu namanya grass abrasion. Atau juga kita katakan sebagai grass burn. Jadi modelnya seperti kayak model luka bakar, tapi tidak itu karena dia gesekan dengan permukaan yang cukup kasar, maksudnya yang memang kemungkinan besar bendanya yang tidak rata atau kasar seperti itu. Yang kasar ya? Yang kasar. Kalau ini kan sabut Tidak. Tidak kasar kan? Kan dia licin. licin. Kemudian kasar itu bisa apa? Bisa batu juga bisa Kasar permukaan. bisa macam-macam, bisa batu, bisa bahan permukaan yang tidak juga bisa. Oh, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Terus di situ dok, di situ ahli ya. Bisa dilihat kan ada beberapa penampakan luka ya. Ada tadi yang itu lecet, kemudian kayak melepuh ya. Kemudian ada beberapa titik-titik luka ya. Ada juga yang di paha sebelah kiri itu agak masuk ke dalam titik luka ya. Coba bisa dijelaskan ahli itu titik-titik luka sebenarnya apa itu? Kenapa? Jadi memang sini ada warna beda-beda ya. Di sebelah sini yang mendatar, yang kayak ibu, kemudian ada beberapa titik-titik yang jadi fokus-fokus dan warnanya yang cukup beda. Iya. Ini kan sebelah tadi ada salah satu jenis luka yang lain yang masuk kategori luka lecet. Iya. Kalau luka lecet sendiri punya penyembuhan, fase-fase penyembuhan. Yang hitam-hitam itu berarti fase Proses penyembuhan. penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya, kalau luka lecet kita bagi ada 4 fase penyembuhan. Iya. Yang pertama ada scabbing atau kropeng. Iya. Kenapa kropeng? Karena kan kalau luka lecet itu adalah kerusakan kulit pada permukaan kulit air yang terkelupas sehingga daerah kulit yang itu mengeluarkan namanya serum-serum. Nah, serum-serum yang mengalir nanti akan membentuk warna seperti ini. Coklat-coklat seperti ini. Nah, itu butuh waktu prosesnya. Jadi prosesnya dulu dari merah jadi merah kecoklatan, kemudian coklat menjadi coklat kehitaman, teman-teman hitamnya menjadi jelas, hitam menjadi jelas, kemudian nanti akan dikelupaskan kalau sudah lecet seminggu nanti akan jadi kembali ke awal. Berarti yang hitam-hitam ini ada beberapa titik ya, kalau kita melihat ya. Ada titik-titik kecil ya, 1, 2, 3 dan 4 itu yang agak besar di kiri ya. Yang sebenarnya situ juga ada titik juga banyak. Iya banyak titik ya. Berarti itu sudah dalam tahap fase penyembuhan sehingga dia menghitam gitu ya. Sudah fase penyembuhan. Nah kalau perkiraan ahli, ini luka sebenarnya kira-kira dia sampai di fase tahap penyembuhan ini berapa hari awal lukanya ini? Ya, kalau ini kita lihat kan warnanya merah mau ke kecoklatan, jadi sekitar sampai 2 sampai 3 harian. Oh, gitu. Yang paling hitam ini, kalau ada yang hitam itu kira-kira? Ya, kan tidak hitam sekali juga sebenarnya. Oke. Ini masih warnanya masih kecoklatan sebenarnya. Masih kecoklatan ya? Jadi dia 2 atau 3 hari 2 gitu? sampai 3 harian karena kan perubahannya pas dari merah dulu, kemudian merah kecoklatan itu sampai 3 hari, 2 sampai 3 harian. Oke. Kemudian nanti mau menuju coklatnya semakin gelap dan sampai menjadi hitam sampai di atas 5 harian, 5 sampai 3 hari seterusnya. 5 sampai 7 hari. Nah kalau kita misalnya perkiraan tuh, misal contoh bahwa dia dipukulkan sapu 1 kali, ya 1 kali tidak terlalu keras, bisa nggak dia menimbulkan luka-luka kayak begitu? Itu ada beberapa luka. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau yang sapu yang kayak begini. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak mungkin dia bisa menimbulkan luka yang banyak itu. Tidak mungkin banyak. Yang pertama sapunya tidak mungkin jadi luka lecet, hasil keempat.
memar, yang kedua ini luka lecet. Kalau luka sendiri kan luka lecet berarti kerusakan lebih luar biasa lagi. Karena luka lecet itu kerusakan kan kalau tadi saya bilang memar hanya pecah pembuluh darah. Kalau lecet itu sampai terjadi pengelupasan dari epitel dalam hal ini dari kulit arinya terkelupas, itu berarti kerusakan lebih parah lagi. Berarti perbedaannya lecet tadi dengan memar. Kalau memar kan pecah pembuluh darah, tapi di bawah permukaan kulit ya. Kalau lecet itu ada permukaan kulit yang rusak ya, tergores atau Ya, terangkat begitu. Kulit arinya rusak. Kulit arinya rusak ya. Oke. Nah, ini kan foto ini kita dapatkan bahwa katanya pada saat hari yang bersamaan, karena ini juga foto yang dikirimkan oleh ibunya ke guru, ya, nama Ibu Lilis, itu terkonfirmasi juga berdasarkan keterangan-keterangannya mereka bahwa memang foto ini katanya di foto hari Jumat. Nah, setelah itu kemudian dilakukan visum, ya, visum. Nah, ini kita ingin membicarakan terkait visum ya. Kalau ini kan kita sudah pada kesimpulan bahwa ini tidak mungkin ya. Apakah ada terbuka kemungkinan sedikit saja? Tidak. Tidak ada terbuka kemungkinan sedikit saja bahwa ini sapu ya? Tidak. 0% ya? 0%. Oke, 0% kemungkinan bahwa ini adalah akibat sapu. Nah, pertanyaan kemudian, ini kan luka dipotong, dan kami sudah konfirm bahwa katanya dipotong hari Jumat, hari yang bersamaan dengan dilakukannya pelaporannya dan visum et repertum. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan karena di hasil visum et repertum itu dikatakan bahwa ini akibat kekerasan tumpul. Bagaimana ahli ini? Tapi memang di dalam visum itu tidak muncul, tidak tampak luka yang kayak begini. Karena dia cuma memar ya, cuma memar dan tidak ada seperti ini dijelaskan ada beberapa yang lecet. Menurut ahli bagaimana sih? Ya, jadi kalau kesimpulan luka kekerasan tumpul kan menunjukkan bagaimana ciri-ciri lukanya sebenarnya. Ya. Kalau luka kekerasan berarti luka yang diakibatkan adanya persentuhan dengan permukaan tumpul suatu benda. Jadi bisa menimbulkan luka memar, bisa menimbulkan luka lecet, bisa menimbulkan luka robek. Oke. Berarti kalau kekerasan tumpul, ya, itu kan kesimpulan di visum ya, hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Palangga. Kekerasan tumpul itu bisa diakibatkan misalnya tadi ada pukulan ya, pukulan bisa karena tergores, bisa. Oh, bisa karena tergaruk. Berarti kalau kekerasan tumpul itu tidak cuma bisa ditafsirkan bahwa itu akibat pukulan misalnya. Iya, tidak serta-merta karena suatu benda, karena pukulan bukan. Dari digaruk pun dijadikan luka lecet, dia bisa tumpul itu. Oh, kekerasan tumpul jadinya itu. Ini bagian permukaan tumpul. Benda tumpul. Betul. Karena bisa saja bahwa dia tergesek oleh benda tadi yang permukaannya tidak rata, ada runcing-runcing seperti itu. Nah, di visum ini kan tidak menjelaskan secara detail bahwa ini diakibatkan oleh benda apa kan? Betul. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa bisa di dalam visum tidak lebih spesifik menyebutkan misalnya luka ini disebabkan oleh apa sih? Kekerasan tumpul disebabkan oleh, karena kalau menurut ahli tadi kan kekerasan tumpul ini bisa berbagai macam jenis kan? Kenapa di dalam visum itu tidak dijelaskan? Ya, jadi kalau memang di dalam ilmu sendiri kita sih membantu menentukan apakah telah terjadi kekerasan. Iya. Kalau kekerasannya kira-kira kekerasannya juga apa? Kekerasan tumpul, tajam, atau senjata api dan lain-lain. Iya. Dan jenis luka yang timbul yang didapatkan pada luka akibat persentuhan dari permukaan tumpul atau tajam benda itu seperti apa? Nah, kalau di dalam visum memang kita tidak pernah menyebutkan benda penyebabnya apa. Dalam visum? Dalam visum tidak disebutkan benda penyebabnya apa. Oh, itu memang standarnya begitu. Sudah bebas seperti itu. Kalau dalam visum kita tidak menyebutkan penyebabnya apa. Tidak. Nah, terus siapa yang harus menyimpulkan itu? Jadi biasanya kalau untuk mengetahui penyebab benda penyebab apa, dari kami biasanya dimintai dulu BAP dulu. Proses penyidikan dari BAP. Kalau misalkan pun masih belum jelas, nanti pada saat persidangan kita memberikan keterangan hal itu. Oh, jadi dalam visum itu biasanya memang umum saja begitu bahwa kekerasan tumpul, tapi untuk lebih kemudian menyimpulkan misalnya bahwa kekerasan tumpul itu diakibatkan oleh apa, apakah gesekan atau pukulan atau digaruk, itu harus
diperdalam dengan keterangan ahli. Pertanyaannya kemudian, apakah ahli itu adalah ahli forensik atau dokter umum juga? Pada kasus trauma atau kasus racun. Nah, ilmu yang dipelajari pada forensik untuk membantu trauma adalah ilmu traumatologi itu sendiri. Memang fokus membahas terkait dengan luka. Berarti ada ilmunya itu tadi ya? Ada. Apa tadi? Traumatologi. Nah, tolong bisa dijelaskan ahli lebih spesifik apa yang dipelajari dari sebuah luka? Dari mana? Itu kan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluh darahnya